Oke, tips yang pertama yaitu mengenali dosen penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo pejuang skripsi, apa kabar? Cie yang mau sidang, kalian udah sampai tahap mana nih? Terus gimana sih kalian? Apa udah ngerasa deg-degan? Atau udah ngerasa cemas? Atau bahkan merasa gelisah? Ngerasa takut, banyak banget ya pasti yang dirasakan oleh kalian. Tapi bagi teman-teman yang masih belum sidang, yang masih mempersiapkan hasil skripsinya dan yang masih revisian, semangat terus, semangat sampai kalian benar-benar siap dan benar-benar sidang nanti di depan dosen penguji. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasan, aku mau tanya dulu nih kepada teman-teman, kenapa sih kok pada takut saat menjelang sidang skripsi? Kalian kasih alasannya atau komen di bawah ya. Nanti kita sharing-sharing juga, biar teman-teman yang lain juga pada tahu kenapa kok bisa gitu kan merasakan takut saat menjelang kita mau sidang skripsi ini ya kan. Jangankan dari semester 6 atau 7 yang takut menghadapi sidang, tapi dari kebanyakan dari semester 3, 4, 5 bahkan maba pun mereka tuh udah ngerasa takut saat menjelang sidang skripsi. Padahal kalau kita pikir-pikir, maba itu kan lagi fokus-fokusnya kuliah kan, lagi fokus-fokusnya untuk mengurus organisasi ini itu kan. Ini kok udah malah berpikiran jauh, takut saat sidang skripsi gitu kan. Mungkin kebanyakan dari teman-teman itu melihat dari sisi dosen pengujinya kali ya, tapi sebenarnya nggak begitu kok teman-teman. Dosen penguji itu malah baik-baik kan. Dosen itu maunya kita sebagai mahasiswa kan lulus dengan nilai yang baik, dengan nilai yang cum laude. Oke, kita lanjut. Kalau untuk maba itu kan masih mending ya. Tapi ini kalau masih SMA atau masih SMP, udah mikirin sidang skripsi itu gimana ceritanya, guys? Ya Allah, budak-budak nih. Tapi sebelumnya kan anak-anak SMA SMP itu kan belum tahu ya sidang skripsi itu seperti apa. Tapi kalau zaman sekarang, zaman milenial sekarang itu udah pada ngerti sidang skripsi itu kayak apa, karena mereka tuh banyak yang ngeliat dari zaman kakak-kakak kelasnya atau bahkan dari saudara-saudaranya sendiri yang udah ngalamin sidang skripsi itu, bagaimana rasa takutnya, bagaimana rasa deg-degannya, bagaimana rasa tegangnya saat ujian di depan dosen penguji. Nah, sebenarnya aku mau tanya dong, yang bikin kalian takut tuh apa sih? Dan yang bikin kalian ngerasa cemas itu saat ujian apa? Dan bagaimana cara mengatasinya? Kali ini aku akan membahas bagaimana cara mengatasi rasa takut saat sidang skripsi. Nah, di pembahasan kali ini akan aku berikan beberapa tipsnya buat teman-teman yang belum sidang, bahkan yang mau sidang ya. Ikutin terus video kali ini, simak baik-baik atau kalian catat di buku kecil, di buku catatan apa aja tips-tipsnya dari aku. Jangan lupa ditulis atau jangan lupa didengerin juga, karena ini tuh pokoknya menyangkut banget dengan masa depan teman-teman, karena ini juga kan hasil dari pengalaman aku juga. Tahun kemarin aku sudah sidang teman-teman, dan udah belum setahun juga aku. Dan sekarang aku lagi di rumah aja, nggak kerja. Aku dari SEM kerja. Oke, jangan lama, kita langsung aja ke topik pembahasannya.
Oke, tips yang pertama yaitu mengenali dosen penguji. Seperti apa sih, bagaimana maksudnya mengenali dosen penguji? Mengenali pacar aja nggak tahu, apalagi dosen penguji. Wah, bukan gitu guys, itu salah. Sampai biru ini. Maksudnya itu kalian cari tahu bagaimana sih karakter dosen penguji yang akan mengundang kalian. Kalian bisa tanya-tanya ke kakak tingkat kalian yang sudah lulus, mereka pasti tahu bagaimana karakter dosen yang sudah menguji kakak tingkatmu. Dan atau bahkan kalian bisa tanya-tanya kepada teman-teman kalian yang sudah pada sidang. Nah, kalau kalian sudah pada tahu nih dosen pengujimu itu karakternya seperti apa, jadi mental kalian itu udah pada siap dan udah pada merasa yakin, oh dosenku begini jadi aku harus semangat gitu. Sombong amat. Tips yang kedua yaitu latihan presentasi, teman-teman. Kalian bisa latihan presentasi bersama teman-teman kalian. Ajak satu teman yang bisa diajak untuk latihan presentasi. Jangan latihan di depan kaca. Kaca itu bukan manusia, kaca itu benda mati. Dia nggak tahu cara memberikan tanggapan kepada teman-teman. Jadi kalian harus latihannya itu sama manusia juga, sama teman kalian tuh, supaya mereka tuh bisa nanggepi penjelasan kalian tuh bagaimana, apakah sudah maksimal, apakah belum maksimal, kan bisa ditanggapi juga, bisa dinilai juga sama teman-teman kalian, atau bisa latihan sama teman-teman kalian yang sudah pada sidang. Dia akan lebih tahu gimana letak kesalahan kalian saat sidang dan saat menjelaskan presentasi. Oke, masuk tips yang ketiga itu ini bahkan harus kalian persiapkan dari jauh-jauh hari. Apa itu ya? Contekan-contekan kecil atau ringkasan-ringkasan kecil saat kalian mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji. Kalian bisa rangkum atau kalian bisa catat di buku catatan kecil, atau kalian bisa kutip di beberapa buku referensi yang kalian ambil, yang akan membantu kalian untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji. Karena kebanyakan dari dosen penguji itu akan bertanya dan kalian kan bingung mau menjawab apa. Kalau kalian udah bingung, kalian bisa kan cari buku atau contekan-contekan kecil yang bisa kalian jawab nantinya. Itu maksudnya. Untuk yang tips selanjutnya, kita harus banyak-banyak berdoa, harus banyak-banyak bertawakal, pasrah diri kepada Allah. Kita minta restu, kita minta ridho kepada Allah, minta restu kepada orang tua juga, supaya kita tuh semakin semangat, semakin yakin untuk menghadapi sidang skripsi. Untuk pengalaman aku sendiri kemarin, aku tuh banyak selain belajar, selain latihan, terus selain tanya sini, banyak banget yang aku tanyain dari kakak tingkat, bahkan dari mereka pun nggak ada yang mau jawab. Jadi ya aku belajar sendiri. Oh ya, ada juga tips dari aku. Kalian bisa lihat tips-tips yang lain dari YouTube, di IG, di sosmed lainnya. Banyak banget di YouTube, kalian bisa lihat beberapa YouTube, banyak banget yang membahas bagaimana cara mengatasi bagaimana mengatasi rasa takut saat sidang, pertanyaan-pertanyaan apa aja saat sidang, itu banyak banget. Nanti di video aku juga bakal aku upload pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul saat sidang. Dan tips yang terakhir itu sangat-sangat penting, dan ini juga pengalaman aku pribadi ya teman-teman. Kalian jangan lupa banyak bersolawat ya. Jangan lupa untuk selalu berzikir supaya kalian selalu dimudahkan, selalu dilancarkan juga saat sidang skripsi. Jadi kalian tidak nervous, tidak merasakan deg-degan, dan juga tidak merasakan takut dan tidak merasakan panas dingin, apalagi tremor. Aku kemarin banyak sholawat aja, bahkan saat sidang itu aku sambil bersolawat gitu ya, sambil menjawab pertanyaan dari dosen. Aku sambil bersolawat, ini lucu gitu ya, pengalaman pribadi banget. Dan karena aku sudah mengalaminya, jadi aku ingin share kepada teman-teman, aku ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara mengatasi rasa deg-degan, rasa tegang saat sidang skripsi. Jadi teman-teman tetap semangat,
tetap semangat yang lagi revisian atau bahkan yang belum di ACC untuk sidang, tetap semangat, semoga cepat sidang dan semoga cepat lulus dan semoga cepat menikah. Bercanda. Oke, sekian dulu video dari aku karena waktunya juga sudah siang, aku sudah harus kerja juga. Pokoknya semangat aja deh teman-teman kerjaan skripsi. Oke, sekian dulu ya videonya ya. Kita lanjut lagi di part selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan buat teman-teman yang belum bergabung juga jangan lupa subscribe ya channel ini. Bantu aku untuk mencapai 1000 subscriber dan bantu aku untuk mensupport channel ini supaya channel ini terus berkembang dan terus selalu berbagi pengalaman, terus berbagi motivasi dan berbagi tips-tips yang bisa bermanfaat buat orang lain. Amin. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.